basmalah. Maka pertama sekali untuk sampai kepada Allah harus paham makna dalam huruf ba, sin dan mim. Ini kalau jalur daripada ma'rifat basmalah. Nah, maka ba ini ba adalah jembatan. Sin itu mempunyai 3 ujung melengkung ya. Apa maknanya ini? Syariat, thariqah, hakikat. Jadi 3 ujung, 3 runcing ini. Maka setelah sin ini itu ada huruf mim. Nah, mim ini adalah ma'rifat. Nah, maka sebenarnya banyak saudara-saudara tafsiran daripada basmalah itu. Tergantung daripada ilmu-ilmu yang didapatkan oleh seorang mursyid itu, ataupun ketika melakukan perjalanan spiritual di alam jabarut ataupun alam lahut. Dengan membacanya waris daripada ilmu nubuah, perantara daripada hakikat Muhammadiyah, yaitu Ahmad Rasulullah SAW. Maka ketika sudah mengetahui itu tadi, barulah seseorang itu akan sampai jika telah memahami dan menjalankan keempat tadi. Barulah disebut insanul kamil, manusia sempurna. Maka awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Sebagaimana perjalanan para nabi, para rasul sebelum kita semua ini, 124.000 nabi dan rasul itu ada contohnya yang paling kita kenal, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu berkhulwat dari umur 25 tahun, menyepi, menyendiri, bersemedi di Gua Hiro. Nah, itu sebelum menerima perintah daripada Allah untuk sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, maka sekarang ini kita teruskan pula kepada pelajaran yang kita tuju, yaitu ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum mengenal Allah, kenali dulu diri. Selalu diulang-ulang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya yang rusak, yang fana, maka dia akan mengenal Tuhan dengan sendiri. Maka yang ada hanya Allah. Perjalanan itu dimulai dari mana? Dari dalam diri kita sendiri. Jadi perjalanan itu dimulai daripada dalam, terus ke dalam. Akhirnya apa? Serta alam dengan keindahannya ini, dengan keganjilannya ini, itu hanyalah saksi bayang-bayang pencari diri. Jadi sebelum kita mengenal Allah, Tuhan, kenal diri. Kenal dulu diri kita dulu ini, yang mana? Sinaps itu, yang Adam. Adam itu artinya tiada, rusak, hancur, lebur. Nah, jadi bagaimana kita mengenal diri kita tiada, kemudian yang ada hanya akunya Muhammad dengan akunya Allah. Nah, yang pertama tadi kenal Adam, setelah Adam itu kenal Muhammad, kemudian baru akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Nah, itu ya. Kemudian di dalam pengenalan itu ada 4 jenis zikir yang biasa dipakai orang-orang arif billah. Zikir tubuh, la ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah, la ilaha illallah. Nafi isbatkan, dinafikan semua yang ada, semua tidak ada, yang ada hanya Allah. Kemudian lalu ke zikir hati, zikir kolbu, Allah, 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 yang ada Allah, yang ada Allah, yang ada hanya Allah, dinisbahkan. Kemudian baru zikir nyawa, Allah, Allah itu. Kemudian baru zikir sir, zikir rahasia, itu zikir sir, alif dengan ha. Ini di toriko tertentu, toriko muktabaro, macam-macam toriko. Ada yang lengkap sampai 4, ada yang sampai 2, ada yang sampai 3. Yang lengkap sampai 4 itu, sampai zikir sir itu ada, sampai melebur semua zikir menjadi zikir yang la sautin wala harf, duduk dalam diam dan kesadaran paham. Maka ketika sudah mengamalkan tadi, melakukan 4 tadi, cara mematikan diri dengan zikir tadi, jalur zikir tadi, maka boleh dikatakan derajat insan kamil, yaitu manusia sempurna. Nah, kemudian kita tarik juga hubungan manusia dan alam semesta. Manusia, insan, dinamai manusia karena terdiri dari jasad dan ruh. Manusia itu bukan ruh saja, manusia bukan jasad saja. Demikian pula Tuhan. Nah, dinamakan Tuhan karena mempunyai zat dan sifat. Jangan cari Tuhan karena Tuhan sudah laisa kepada zat. Jadi sifat Tuhan itu seperti maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat, dan lain-lain. Maka nama-nama dan sifat-sifat keilahian itu semuanya berada pada tiap-tiap segala sesuatu.
Maka dari penjelasan ini kita bisa pahami bahwa sifat nafsiyah itu satu-satunya wujud hanya Allah. Manusia dan alam semesta itu tidak wujud, tapi maujud, diadakan. Manusianya, alam semestanya, namanya ditiadakan dulu, namun zatnya ini adalah zat wajibal wujud. Alam semesta, manusia dinafikan, yang ada hanya zat wajibal wujud, wajib wujud. Maka alam semesta itu maujud, hanya bayang-bayang, hanya bayang daripada Tuhan. Wujud ini jika dihubungkan dengan alam, itu sama dengan ruh dengan alam. Jadi ruh itu tidak ada pada salah satu bagian anggota badan, tapi semua anggota. Demikian pula Allah tidak menetap pada segala sesuatu, melainkan pada segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu berada dalam dirinya Tuhan, dirinya Allah, dirinya zat. Maka yang sebenarnya diri itu adalah nyawa. Nyawa, sebenarnya diri itu nyawa. Sebenarnya nyawa adalah Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad itu adalah sifat, dan sebenarnya sifat tiada lain daripada zat. Di sini zat hayat, bukan zat hayyun. Zat hayyun itu yang Tuhan itu. Maka selalu diulang-ulang itu dalam hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Al insanu sirri wa ana sirri wa sifatu li ghairi. Insan itu rahasia, rahasia itu sifat. Sifat itu tiada lain daripada aku juga. Jadi hadirin semuliakan, yang sebenarnya insan itu adalah af'al Allah. Yang sebenarnya af'al Allah itu adalah sifat Allah. Yang sebenarnya sifat itu adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Zat dengan sifat itu tidak menerima tunggal, tapi maha tunggal, tiada sekutu, tapi tidak pula bercerai. Barang siapa menyekutukan zat dan sifat atau menceraikan kedua ini, maka dihukumi syirik, syirik khafi. Maka orang-orang yang menceraikan itu berdosa. Orang-orang yang syirik itu hidupnya penuh dosa, tiada maaf baginya. Karena orang-orang seperti ini itu merasa dirinya yang ada. Maka Nabi SAW bersabda, wujuduka zambun, ada wujudmu, ada dirimu itu adalah syirik. Itu dosa besar. Maka selama wujud Adam ini melekat daripada dalam diri kita, niscaya tiada sampai pada walaupun setinggilan. Maka untuk melepaskan syirik itu, kita harus keluar daripada diri, melebur kepada diri, keluar daripada keakuannya. Nah, jadi menurut para ahli marifat seperti itu. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, namun ketahuilah inilah ilmu hak, ilmu yang benar, ilmu kesejatian. Adapun oknum-oknum yang mempelajari ilmunya, jangan melihat ke situ, tapi lihat ilmunya. Semoga Allah dudukkan kita dalam makrifat itu. Jadi ketika kita belajar itu, ya, banyak mengetahui, dipahamkan, namun kita tidak duduk di situ, itu menjadi ilmu sia-sia. Habis waktu kita hanya dengan mengkaji ilmu tapi tidak mempraktek. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, barang siapa buta matanya di dunia, maka dia buta matanya di akhirat. Akhirnya apa? Sesat di jalan pulangnya itu sesat. Maka hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala, 124.000 nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia. Itu adalah untuk mengajak manusia, untuk memimpin umat manusia dengan cara-cara membersihkan batinnya, kolbunya. Tazkiyatun nafs, caranya untuk makrifat, caranya untuk mengenal Allah. Tujuan utama itu untuk mengenalkan Allah, kemudian untuk memperoleh ketenangan batin, kebahagiaan jiwa. Karena yang sebenarnya kaya itu adalah kebahagiaan jiwa dan kebersihan hati. Inilah tujuan utama ma'rifatullah. Jadi siapa yang sudah didudukkan di makrifat, itu adalah surga dunia, lebih-lebih surga di akhirat ketika ajal nanti. Siapa yang masih terdinding, terhijab, itulah neraka dunia, dan neraka lebih-lebih di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi barang siapa yang tidak ada hasrat untuk memiliki ilmu ini, maka itu ibarat sama kita makan nasi bercampur dengan pasir. Nah, jadi makrifat itu adalah suatu amanah, amanah dari Tuhan, amanah dari Allah, yang kita tanggung, wajib kita tuntut, dan wajib kita tuju.
Maka kita sama-sama mengetahui perintis jalan pertama ini adalah Rasulullah SAW sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri, Rasulullah SAW sendiri. Kemudian dilanjutkan lagi generasi ya oleh para sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Ali, kemudian dilanjutkan Sayyidina Salman Al-Farisi, kemudian Sayyidina Hasan Al-Basri anaknya, kemudian Hairo pembantu pribadinya Ummu Salamah. Jadi ketika Sayyid Hasan Basri ini masih kecil, ilmu ini sudah menitis kepada beliau karena dekatnya kepada baginda Nabi SAW. Nah, kemudian ahli ini ya di Kufah, Syekh Abu Hasim Al-Kufi. Nah, itu yang paling mempopulerkan ilmu tasawuf dan berlanjut terus sampai akhir zaman, sampai hancurnya kiamat. Maka kembali lagi, diri kita itu ada dua, ada diri zohir, batang tubuh dengan kelengkapannya seperti kaki, tangan, mata, hidung, mulut, telinga, dan lain-lain. Serta di dalam tubuh ini itu ada hati, akal, nafsu, itu ada ruh. Nah, maka kesemuanya itu disebut alam sogir, alam kecil. Kesemuanya itu terjadi daripada api, angin, air, tanah, 4 unsur. Maka itulah yang disebut laksana kuda tunggangan, yang menjadi seperti penunggang kuda itu loh. Nah, alat menjadi penunggang kuda itu hakikat roh. Nah, kemudian ada ruhani. Ruhani ini tidak binasa selamanya, tidak berbentuk. Dialah yang sanggup memerintah jasad. Dialah yang mampu mengenal Allah. Dialah raja. Dialah yang sanggup mengenal Allah. Ruh itu ruhani. Karena apa? Ruh ini mazhar kenyataan sifat-sifat Allah, Nur Muhammad. Hakikatul Muhammadiyah, Nur Muhammad adalah nur yang nyata. Itulah yang dikatakan nur yang sinar cemerlang. Nah, jadi Allah bertajalli kepada Nur Muhammad itu. Jadi sedang sifat-sifat Allah itu ada pada zatnya. Maka apabila kita mendakwa kepada ruh saja, jangan berhenti di ruh, tembuskan lagi, tembuskan kepada Nur Allah, kepada zat. Jangan berhenti di sifat, jangan berhenti Nur Muhammad, tembuskan kepada zat supaya tidak terdinding. Kalau kita terdinding atau terhenti di sifat, berhenti di ruh, tidak diteruskan ke zat Allah, kepada Tuhan, kemudian Tuhan telah laisa kepada zat, kita terdinding. Kalau kita tidak lanjutkan, kalau betah berdiam kepada Nur Muhammad saja, berarti belum kembali ataupun pulang landas ke pangkuannya. Tapi untuk pertama, awal-awal ke situ dulu melalui Nur Muhammad. Nah, kemudian nanti mi'raj lagi sampai Nur Allah, kemudian Tuhan, kemudian mau kembali ke Nur Muhammad ya tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Yang penting dilanjut dulu, tidak masalah. Nah, teruskan dulu lepas landasnya, baru pulang. Nah, kalau sudah pulang ke sini, pulang ke mi'raj, ke zat Allah, baru turun ke Nur Muhammad, itu boleh. Maka itulah orang-orang yang bergembira setiap saat. Itulah yang dikatakan mendapatkan surga-surga dunia, ya. Seperti para nabi-nabi terdahulu, kepada baginda Nabi sudah kembali ke pangkalannya, melebur kepada nur, sudah kembali kepada nur. Maka sering kita ulangi, hidup jasmani ini karena nyawa, hidup nyawa karena Allah. Tahu hati karena ruh, tahu ruh karena Allah. Kuasa anggota tubuh ini, tangan dan kaki kita karena adanya ruh. Kuasanya ruh karena kuasa Allah. Jangan berhenti di ruh. Berkehendak hati itu karena kehendaknya ruh, tapi berkehendaknya ruh ini karena berkehendaknya zat. Mendengar telinga karena mendengarnya ruh, tapi mendengarnya ruh ini mendengarnya karena zat, bukan telinga yang mendengar. Melihat mata karena melihatnya ruh, melihat ruh karena melihatnya Allah. Berkata mulut karena berkata ruh, berkata ruh karena berkata Allah. Jadi yang berkata-kata itu bukan ruh, yang berkata itu Allah. Maka dirumuskan lagi, saudara-saudara, wujud, ya, wujud batin itu adalah hakikatnya wujud ataupun zat Allah kepada kita jadi rahasia. Maksudnya apa? Tentang zat Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dirasa-rasa, tidak berupa, tidak berwarna, bening sebening-beningnya, kosong tapi ada tapi kosong. Ini tidak boleh dipikirkan. Hanya orang-orang tertentu, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah yang telah sampai di atasnya zat sudah tidak ada. Kalau zat pribadi sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya tidak ada, kecuali Tuhan sendiri. Karena Tuhan sudah lesa kepada nur Allah. Jadi seperti itu.
Jadi itulah yang dimaksud dengan rahasia. Kemudian setelah wujud batin itu ilmu batin. Hakikatnya adalah sifat Allah. Nur Muhammad kepada kita menjadi nyawa. Maka nyawa ini tempat mazhar sifat-sifat Allah, sehingga bisa memerintahkan jasad. Kemudian asma Allah. Asma Allah ini, hati ini adalah tempat mazhar kenyataan nama-nama Allah. Kemudian setelah itu mazhar lagi, tajalli lagi kepada af'al, kepada batang tubuh. Jadi batang tubuh ini tempat nyata af'al Allah. Maka jalannya itu segala amal usaha lahir yang dilakukan manusia pada batinnya, hakikatnya itu adalah semata-mata af'al Allah. Maka itulah yang dinamakan penyaksian batin. Karena amal usaha zahir itu membuktikan perbuatan batin. Itulah yang memberi bekas. Karena dari batin. Dari batin daripada Allah. Itulah yang dinamakan tauhid zat, tauhid sifat, tauhidul asma, dan tauhidul af'al. Nah, maka melihat sesuatu itu, apa saja itu tembus kepada Allah. Jangan tertahan kepada muhaddas, jangan tertahan kepada makhluk. Wujud lahir, sifat lahir itu lanjutkan terus kepada zat, teruskan. Jangan berhenti di asma, jangan berhenti di sifat, lanjutkan terus. Jadi pandangan itu basiro, pakai basiro, pandangan mata hati. Bahwa yang memandang itu ia yang memandang. Kalau sudah mantap pandangan ini, itu dengan sendirinya naik ke makom baqobillah. Karena pada makom baqobillah itu kekal dengan Allah. 24 jam sadar Allah, beserta dengan Allah. Nah, maka seperti itu saudara-saudara. Mudah-mudahan itu semua, kita ini semua dipahamkan Allah, didudukkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.